Kali ini kita akan praktikum larutan elektrolit. Yang kita butuhkan adalah gula, garam, cuka, dan rangkaian listrik, juga elektroda. Elektroda yang kita pakai adalah paku. Yang pertama, kita akan membuat larutan NaCl. Kita larutkan NaCl, kemudian kita tambahkan air. NaCl adalah senyawa ion yang ion-ionnya dapat bergerak bebas dan dapat menghantarkan listrik. Maka jika elektroda dimasukkan, lampu akan menyala dan di elektrodanya kalau kita perhatikan akan timbul gelembung yang sangat banyak. Nah, mengapa seperti itu? Karena ion-ion dalam larutan dapat menghantarkan listrik. Gelembung yang banyak itu membuktikan bahwa di dalam larutan itu terjadi reaksi kimia di anoda dan katoda. Nah, reaksi kimia yang terjadi disebut sebagai reaksi redoks. Yang kedua, kita akan melakukan uji untuk larutan cuka. Larutan cuka, kemudian kita tambahkan air, kemudian kita aduk. Cuka merupakan larutan elektrolit lemah. Artinya, di dalam air cuka hanya sebagian terionisasi. Akibatnya, hanya sedikit ion-ion yang ada dalam cuka. Maka, jika elektroda kita masukkan ke dalam larutan, kemudian kita amati, pada elektroda itu akan timbul gelembung. Gelembung yang timbul di elektroda membuktikan bahwa terjadi reaksi kimia di anoda dan di katoda. Tetapi elektron-elektron yang dihantarkan tidak dapat menyalakan lampu. Nah, yang ketiga adalah larutan gula. Larutan gula di air tidak dapat terionisasi. Nah, karena gaya tarik molekul air sangat lemah sehingga tidak menyebabkan molekul gula mengalami ionisasi. Setelah larutan gula seluruhnya tercampur, kemudian kita akan melakukan uji daya hantar listrik. Apakah larutan gula yang tidak memiliki ion dapat menghantarkan arus listrik? Nah, kedua elektroda kita celupkan ke dalam larutan gula. Dalam larutan gula yang kita amati, lampu tidak menyala. Dan kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, lebih dekat lagi, pada kedua elektroda anoda dan katoda tidak timbul gelembung. Artinya tidak ada reaksi redoks yang terjadi di anoda maupun di katoda karena tidak ada ion yang bisa menghantar. Terima kasih.